amal yang akan dihisab hari kiamat yang sholat wajibnya, dan kita harus mendahulukan menyempurnakan sholat wajib baru sholat sunnah. Ya. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu sekalian sholat tahajud iya tapi subuhnya kebablasan. Gitu ya. Ini seperti orang dapat ikan teri tapi ikan pausnya lepas. Gitu ya. Baik, di antara sunnah seputar sholat yang harus diperhatikan adalah poin A-nya membuat sutra. Ya, membuat sutra. Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan di depan musolli, orang yang sholat, yang memisahkan antara dia dengan orang yang lula lalang. Ya, bisa tas, bisa ranjang, bisa lemari, bisa dinding, bisa jemaah lain yang sedang duduk. Intinya ada sesuatu yang kita letakkan di depan kita dan tidak boleh kita membiarkan Bapak Ibu sekalian ada orang yang memotong antara kita sama sutra kita itu. Misal contoh antara saya dengan sutra saya misalnya jaraknya 1,5 meter misalnya. Contoh dari jarak kaki sampai ke tempat sujud. Di depan tempat sujud kita letakkan sutra itu. Biasanya di beberapa masjid sudah ada diletakkan kayu-kayu gitu ya contohnya. Nah itu usahakan tidak ada yang memotong antara kita dengan sutra kita. Kalau di depan sutra dia lewat tidak masalah. Ini ada hukum tersendiri tentu yang harus diperhatikan ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya disebutkan di halaman 60 yang akan kita bacakan. Saya bacakan dulu yang dikatakan oleh penulis di sini sebagai peringatan bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan itu mencakup hal-hal yang wajib dan sunnah. Ini poin penting ya. Jadi penulis ingin titik beratkan yang namanya hukumnya sunnah secara fikih seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, zikir, baca Quran, berdoa. Ini kan hukumnya sunnah secara fikih. Artinya ibu dan bapak sekalian kalau kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi yang perlu digarisbawahi, sunnah ini secara fikih dan hal-hal yang diwajibkan itu semuanya syariat. Jadi jangan dijadikan alasan kan cuman sunnah sehingga Anda tidak kerjakan. Padahal sunnah juga bagian daripada syariat. Nah itu penting ya. Sehingga jangan terus-menerus menunda perbuatan-perbuatan sunnah hanya karena mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi kita sudah harus bisa menerapkan dalam hidup kita. Makanya beliau mengatakan di awal sekali perkataannya sebagai peringatan bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan itu mencakup hal-hal yang wajib dan juga sunnah. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah rutin mengerjakan jenis-jenis ibadah tertentu, Ibu dan Bapak tinggal cari mana ibadah yang belum dikerjakan. Ya, yang sifatnya sunnah, lalu mulai Anda menerapkan dalam hidup. Satu demi satu dan kita harapannya sebelum wafat tentunya kita sudah menyempurnakan semua sunnah Nabi SAW. Lalu penulis mengatakan oleh karena itu, saya tidak menyebutkan pembahasan